adik-adik, gimana kabarnya nih? Pasti sehat kan? Kak Krisna apa kabar? Sangat baik. Sangat baik ya, pasti ada di rumah juga pasti kabarnya baik dan luar biasa. Oke, nah saat ini kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau menyembah Tuhan lagi. Adik-adik harus siapkan dirinya ya. Semuanya harus duduk yang rapi dan harus tetap fokus mendengarkan. Ya, Kak Krisna pimpin dalam doa ya, kita memulai ibadah kita. Oke, jadi kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, ini hidup kami kembali menyerahkan tangan-Mu. Kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah. Kiranya Engkau yang menolong kami, kiranya Engkau yang Roh Kudus-Mu kepada kami, biarlah kami dapat beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, semua bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita katakan tangan kita bekerja buat Tuhan. Semuanya ikutin gerakan kakak-kakak ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, tetap berdiri ya. Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan dan ikuti gerakannya kakak-kakak di depan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, sekarang katakan hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, sekarang katakan hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kami boleh mendengarkan dengan baik, Tuhan
pakai kami agar kami boleh dengar akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey, apa kabar? Baik, Kenapa? Kelihatannya kamu punya masalah. lagi kesel, lagi jengkel, Sama siapa? bad mood sama teman-teman di sekolah. Kenapa? Teman-teman sekolah. Mereka ngejek aku. Masa cuma gara-gara nilaiku kecil, mereka ngejek aku. Katanya bodoh lah, malas belajar lah. Malah. Aku dijauhin. Aku nggak diajak main bareng teman-teman yang lainnya. Aku diasingkan. Tuh. Iya sih, di sekolahku memang sebagian ada yang kayak gitu. Tapi mendengar ceritamu ini saja teringat dengan tema kita bulan ini mengenai fokus. Kamu masih ingat nggak? Terus hubungannya dengan masalah hari ini apa? Ada banget. Sebentar ya, kita panggil Kaninti dulu, guru sekolah minggu kita. Mana ya Kaninti? Kanen, ayo sini kita ngobrol-ngobrol. Kalian apa kabar? Baik, tapi dia lagi kesel sama teman-teman. Enggak, keselnya kok ini ya, nggak ada manis-manisnya gitu. Coba senyum. Kenapa emang? Kamu kenapa? Ada masalah apa? Masalahnya nggak besar sih, cuman bikin kesel aja. Teman-teman di sekolah jauhin aku. Masalahnya loh, gara-gara nilaiku kecil, aku langsung dijauhin, langsung diejek seperti itu. Jadinya ya gitu. Mendengar ceritanya ini loh Kak, saya jadi teringat dengan tokoh Alkitab. Siapa ya? Oh iya, saya ingat Kak. Ayub. Ya, Ayub. Iya sih, Ayub. Jadi gini, Ayub pernah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan istrinya yang adalah orang terdekatnya meninggalkan dia. Tahu kenapa? Nah, jadi gini, waktu itu Ayub adalah hamba yang setia, hamba yang taat kepada Tuhan. Sampai suatu ketika Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi kepada Ayub. Nah, hal ini untuk menguji imannya, untuk membawa dia lebih naik lagi, lebih naik level. Nah, sampai sahabat-sahabatnya berpikir hal itu, penderitaan itu terjadi karena dosa Ayub. Jadi teman-temannya bilang, kamu berdosa ya, kamu nggak jujur kepada Tuhan, kamu kutuki aja Tuhanmu, masa Tuhan yang kamu sembah kayak gitu. Ya sama kayak masalah gitu ya. Jadi sampai istri si Ayub sendiri pun meninggalkan si Ayub. Nah, jadi begitu juga mungkin dengan kamu, ada tekanan dari teman-teman, kamu bodoh, masa nilaiku aja kecil. Nah, jangan fokus kepada itu seperti Ayub. Ayub nggak fokus kepada masalahnya. Ayub tetap berdoa, menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Tapi harusnya aku lebih rajin belajar gitu ya. Iya, jangan fokus pada hal-hal yang membuat semangat kita hilang, membuat kita malas semangat. Jangan fokus pada hal itu. Terus kita harus fokus pada apa? Ayo kita buka Alkitab kita di Ayub 5 ayat 8 sampai 9. Adik-adik buka ya Alkitabnya, Ayub 5 ayat 8 sampai 9. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Nah, jadi ketika kita punya masalah, itu hal yang dilakukan Ayub. Ayub datang kepada Tuhan, Ayub menyerahkan semua perkaranya kepada Tuhan. Nah, nggak langsung, udahlah males, aku banyak masalah, teman-temanku meninggalkan aku, males, tuh nggak seperti itu. Perkaranya diserahkan kepada Tuhan, dia fokus hanya kepada Tuhan. Begitu juga nih, mungkin adik-adik di rumah mengalami hal yang sama nih yang dialami oleh Kak Jen, dialami juga Kak Krisna. Karena ada juga seperti itu teman-teman di sekolah, tapi jangan fokus kepada itu, jangan fokus kepada hal-hal yang membuat kita patah semangat. Nah, terus kita fokus di mana? Fokus kepada Tuhan, fokus untuk menggali potensi, seperti rajin belajar supaya nilainya bagus. Ya enggak? Betul Kak. Gitu. Oke adik-adik? Oke. Bye-bye. Shalom adik-adik, masih semangat kan? Gimana? Firman Tuhannya tadi sangat memberkati kita ya. Sekarang kita mau bikin tugas. Nah hari ini
perlengkapan untuk membuat tugasnya. Yang pertama ada kertas buffalo warna-warni atau kertas HVS biasa. Adik-adik boleh pilih sesuka hati adik-adik ya warnanya. Kemudian siapkan spidol atau boleh juga pensil atau bolpen. Selanjutnya ada alat untuk menempel, boleh lem, isolasi atau double tape. Dan jangan lupa gunting. Nah, sekarang kita mau belajar hal penting dari Ayub, yaitu fokus sama Tuhan dan dia bisa tetap memaafkan atau mengampuni teman-temannya. Nah, ini nanti adik-adik tulis di sini ya, di buffalo-nya. Di sisi sebelah kiri ada hal-hal yang membuat marah, kesal, atau kecewa. Mungkin adik-adik pernah nih diremehkan sama teman-teman adik-adik, ditulis di sini. Atau pernah juga kecewa sama papa, sama mama, sama guru atau teman-teman. Atau adik-adik juga pernah sedih, kecewa karena dijauhi oleh teman-teman. Ditulis semua ya. Ini Kak Elsa kasih 3 contoh. Setelah itu di sebelah kanan, nanti kalian bisa tulis hal-hal yang membuat kalian fokus sama Tuhan. Yang pertama, contohnya rajin ada rajin beribadah, rajin baca firman, berdoa, atau rajin belajar. Kemudian taat, ada taat pada firman Tuhan dan taat pada orang tua. Nah, yang terakhir tidak boleh dilupakan adalah mengampuni. Tetap mengasihi teman-teman, tetap mengampuni atau memaafkan, dan mendoakan teman-teman. Nah, adik-adik, Kak Elsa mau memberikan informasi yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik, yaitu pemenang PMC Got Talent. Nah, ada 2 pemenang, yaitu yang pertama, siapa ya? Kelas Bethlehem atau kelas Nazaret atau kelas Yerusalem? Yang pertama ada Lovely dan Tia. Tepuk tangan dong. Nah, selamat untuk 2 orang pemenang tadi. Dan untuk adik-adik yang belum menang, jangan berkecil hati karena bakat semua kalian itu luar biasa. Tetap harus dikembangkan, dilatih untuk memuliakan nama Tuhan. Katakanlah selama
Indonesia dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Klepon melambangkan kesederhanaan bangsa Indonesia karena klepon terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, yaitu tepung ketan, ubi, kelapa, dan gula merah. Klepon biasanya berwarna hijau yang melambangkan kesuburan tanah Indonesia. Tapi sekarang dia membuat klepon berwarna merah dan putih yang dia sebut Klepon Indonesia Maju. Ada semut di atas papan sedang makan gula-gula. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, nggak kerasa ya, ibadah kita hari ini sudah selesai. Nah, yuk kita sama-sama tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat hari Minggu ini yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan sukacita dalam hati setiap kami. Bapa, biarlah kami bisa belajar lewat tokoh Ayub Tuhan, kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, dan yang terpenting, kami tetap bisa fokus sama Tuhan. Kami bisa tetap melihat hal yang baik Tuhan, kami bisa tetap fokus untuk melakukan dan mengerjakan hal yang baik. Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, juga berkati kakak guru sekolah minggu yang sudah membimbing kami lewat ibadah sekolah minggu online. Biarlah kami minggu depan bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.